Tahun 2022 kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi pembicaraan publik lantaran klaim soal hibah 1 triliun rupiah lebih untuk NU saat berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Wilayah PWNU Jabar 2022. Nah, klaim tersebut diragukan salah satu pengurus bernama Ihsanuddin karena sejauh yang tercatat, organisasi mereka hanya menerima hibah sebesar 2,4 miliar per tahun. Cuman masalah ini sudah kelar. Karena berdasarkan klarifikasi Ridwan Kamil, klaimnya itu tidak mengacu ke dana tahunan, tapi akumulasi hibah untuk kebutuhan pesantren asuhan NU selama dirinya menjabat sebagai gubernur dalam 4 tahun terakhir. Ya, gubernur satu ini memang punya persona religius, makanya dengan kapasitas sebagai arsitek, dia sering memilih rumah ibadah sebagai proyek garapan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Masjid Terapung Al-Jabar yang dibangun pada 2017 dan diresmikan pada 2020. Sayang, pembangunannya yang menelan dana 1 triliun rupiah dari APBD provinsi jadi sasaran kritik sebagian warga. Pasalnya, dengan dana sebesar itu, Pemprov harusnya bisa mengoptimalkan transportasi publik, memperbaiki infrastruktur, sampai merenovasi gedung sekolah yang masih mengalami kerusakan di seluruh Jawa Barat. Apalagi hingga 2021, provinsi ini tercatat sudah punya kurang lebih 49.435 masjid. Tentu masalah tidak berhenti sampai di situ. Di penghujung 2022 kemarin, Ridwan Kamil kembali mengusulkan pembangunan Masjid Jami di Kota Depok untuk mengakomodasi warga yang diklaim kesulitan mencari tempat sholat sepulang kerja. Rencana ini lantas jadi bencana saat Wali Kota Depok Muhammad Idris ingin menggusur SDN Pondok Cina 1 yang letaknya tepat di lokasi pembangunan masjid. Para wali murid tidak terima, bahkan sampai menghadang proses relokasi dari Satpol PP. Penggusuran lantas ditunda hingga semua pihak bisa menerima keputusan tersebut. Namun, para siswa tetap terkena imbas karena sejak 14 November 2022 tidak ada guru yang datang, sehingga proses pembelajaran harus diambil alih oleh beberapa relawan. Aktivitas belajar di tempat ini baru kembali normal sejak 9 Januari lalu. Kemudian pada Februari kemarin, Ombudsman RI ikut turun tangan bersamaan dengan laporan tim advokat orang tua murid soal dugaan maladministrasi Wali Kota Depok dalam rencana penggusuran. Lahir dengan nama Muhammad Ridwan Kamil pada 4 Oktober 1971 di Bandung. Gubernur Jawa Barat ini tumbuh dalam keluarga akademisi. Ayahnya Aceh Misbah Mujidin adalah doktor yang mengajar di Fakultas Hukum Unpad, serta pernah jadi dekan di Fakultas Hukum Unisba. Sedangkan ibunya, Cucu Sukaisi, adalah pensiunan dosen FMIPA di Unisba. Ridwan Kamil sendiri tidak pernah meninggalkan Bandung hingga kelar S1. Semua jenjang pendidikan dasarnya selesai di kota ini, mulai dari SDN Banjarsari 3 Bandung, SMP Negeri 2 Bandung, hingga SMA Negeri 3 Bandung. Dia baru meninggalkan kota kelahiran setelah lulus dari ITB pada 1995 dengan gelar insinyur bidang arsitektur karena harus lanjut di Universitas California, Berkeley untuk mengambil gelar Master of Urban Design yang dia selesaikan dalam 2 tahun. Namun sebelum berangkat untuk kuliah magister pada 1999, Ridwan Kamil lebih dulu menikahi Atalia Praratya pada 7 Desember 1996. Perempuan yang dia kenal lewat sebuah ajang pameran, serta kelak memberinya 2 anak, almarhum Emeril Khan Mumtaz alias Eril, juga Camelia Laitia Azhara atau Zara. Pasangan ini juga punya 1 anak angkat bernama Arkana Aidan Misbah yang diadopsi sejak Juli 2020. 2 anak terakhir memang tidak begitu dikenal oleh publik. Tapi si sulung, almarhum Eril, jadi berita nasional selama pertengahan 2022 karena dinyatakan menghilang sejak 26 Mei 2022 saat berenang di Sungai Are, Swiss. Kemudian baru ditemukan setelah hampir sebulan masa pencarian dalam keadaan tak bernyawa pada 8 Juni. Ini jelas hantaman paling dahsyat dalam hidup Ridwan Kamil. Namun dia tetap beruntung karena saat pemakaman sang anak, ada ribuan orang yang datang unjuk simpati. Lalu saat menyatakan niat membangun masjid untuk mengenang almarhum Eril, dana sebesar 44 miliar rupiah bisa terkumpul dengan cepat lewat donasi publik. Setelah pulang dari Amerika, Ridwan Kamil sempat jadi dosen tidak tetap di Prodi Arsitektur ITB selama 14 tahun. Di tengah fase ini, dia juga membangun perusahaan konsultan Urbane pada tahun 2004, serta direkrut sebagai senior urban design consultant oleh beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Hong Kong hingga Singapura. Karirnya sebagai politisi baru dimulai pada 2013, saat PKS dan Gerindra mengusungnya sebagai calon wali kota Bandung. Dia belum punya latar belakang partai saat itu, tapi sukses memenangkan perebutan kursi kepala daerah dengan perolehan 45,24% suara.
Selama menjabat, Ridwan Kamil membangun sebuah pusat kontrol bernama Bandung Command Center, lalu meresmikan teras Cihampelas, jembatan pejalan kaki sepanjang 450 meter yang membentang dari Cihampelas ke Taman Sari. Dibangun dengan anggaran 45 miliar rupiah untuk mengatasi kemacetan Cihampelas, sekaligus dimanfaatkan sebagai ruang publik yang mampu menampung 180 pedagang. Dari situlah karirnya mulai bersinar. Menjelang Pilkada Provinsi Jawa Barat pada 2018, beberapa partai mulai mendekati Ridwan Kamil lalu menawarkan kesempatan untuk jadi calon gubernur. Namun dia hanya menerima pinangan dari P3 yang memesankannya dengan Bupati Tasikmalaya UU Ruzanul Ulum. Ridwan Kamil sadar kalau popularitasnya hanya berlaku untuk pemilih urban. Makanya dia butuh sang wakil untuk menggait pemilih dari desa. Siapa sangka, semua sesuai perkiraan. Ketika hasil pemilihan keluar, Ridwan Kamil menang dengan perolehan suara 33%. Hanya beda 4% dari mantan rekan sekaligus rivalnya saat itu, PKS dan Gerindra yang juga mengusung calonnya sendiri. Ya, meski selalu maju sebagai calon independen, popularitas Ridwan Kamil memang sudah teruji. Sejauh ini, dia adalah kepala daerah yang paling sering dapat jatah tampil dalam industri hiburan tanah air, serta diganjar deretan penghargaan, entah itu untuk statusnya sebagai pejabat publik maupun sebagai inovator dan arsitek. Dia bahkan pernah mengklaim bahwa selama dirinya jadi gubernur, Provinsi Jawa Barat sudah mengumpulkan setidaknya 345 penghargaan, baik itu tingkat lokal maupun internasional. Tenar, religius, dan cerdas. Semua itu adalah kesan yang melekat tentang Ridwan Kamil. Tapi ada satu yang belum dia punya, citra sebagai orang biasa. Ya, kalau yang ini susah sih, karena menurut LHKPN terakhir pada 31 Maret 2022, total hartanya adalah 21,8 miliar rupiah, meliputi 23 tanah dan bangunan di Bandung, Bandung Barat, Jakarta Selatan, dan Gianyar, dengan nilai keseluruhan mencapai 19,4 miliar rupiah. Kemudian ada alat transportasi dan mesin senilai 509 juta rupiah, berupa 4 unit motor di mana merek yang termahal adalah Royal Enfield Classic 2017 serta 1 unit mobil dari merek Hyundai Santa Fe 2017. Lalu masih ada harta bergerak lain senilai 367 juta 180 ribu rupiah, surat berharga senilai 720 juta rupiah, kas dan setara kas sebesar 4,3 miliar rupiah, harta lainnya senilai 388 juta 992 ribu 542 rupiah, serta hutang sebesar 3,9 miliar rupiah. Oke, sebelum perjumpaan kita berakhir, ada satu kabar hangat tentang Gubernur Jawa Barat ini. Rabu 18 Januari lalu, dia resmi merapat ke Golkar setelah hampir 1 dekade mempertahankan status sebagai politisi independen. Bergabungnya Ridwan Kamil ini jelas jadi sorotan, karena sebagai pejabat publik, dia adalah salah satu yang santer dirumorkan sebagai capres. Menurut hasil survei Surabaya Research Syndicate, tingkat akseptabilitasnya mencapai 78,9%. Namun dari segi elektabilitas, dia berada di peringkat 4 dengan persentase hanya 7,5%. Tertinggal jauh di belakang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Gubernur DKI Jakarta nonaktif Anies Baswedan. Meski begitu, dari segi elektabilitas sebagai cawapres, justru dia yang teratas dengan persentase sebesar 23,8%. Ya, meski disukai oleh publik, Ridwan Kamil yang baru bergabung jelas sulit diusung sebagai calon RI 1. Apalagi Golkar sendiri sudah menyatakan sikap bakal mengusung Airlangga Hartarto.